Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya, sehat juga, Pak. alhamdulillah. Aman ya, puasanya lancar ya. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah, Pak, masih lancar. Eh, ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini seperti yang sudah kita sepakati bersama, kita akan melaksanakan praktek coaching. Eh, Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu saya sebagai observer dan Ibu Jadaria sebagai Coach. sebagai coach, maaf. Kemudian Pak Suhairi sebagai coachee. Benar demikian kan Bapak Ibu? Ya, benar, Betul, Pak. Pak. Iya. Baik, terima kasih. Untuk sebagai panduan sebelum pelaksanaan coaching kita kali ini, saya sebagai observer akan sedikit memberikan arahan kepada kita semua, terkhusus kepada Ibu Coach ini, Ibu Jadaria sebagai coach. Di sini saya akan sedikit memberitahukan bahwasannya jalannya coaching kita nanti akan eh, berdasarkan penilaian, rubrik penilaian yang sudah kita pelajari di modul 23 ini. Artinya, Ibu dalam melaksanakan coaching harus berdasarkan kompetensi yang sudah kita pelajari. Salah satu di antaranya yaitu present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian Bu Jadaria. Kemudian selanjutnya jalannya coaching nanti ini harus sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari, yaitu bagaimana coaching nanti bisa eh, menetapkan apa tujuan coachingnya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana-rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan demikian untuk pemaparan awal dari saya. Apakah Ibu Jadaria sebagai coach sudah eh, paham alur yang mau kita laksanakan hari ini, Bu Jadaria? Sudah, Pak. Sudah sedikit memahami dari pemaparan yang Bapak sampaikan. Nah, baik, terima kasih Ibu Jadaria. Sebelum kita mulai coachingnya, saya mau bertanya lagi kepada Bu Jadaria. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana ya dari Ibu Jadaria yang mau dikembangkan gitu? Iya, sesuai modul 2.3 ya, Pak ya. Seorang coaching itu seharusnya mampu menguasai tiga kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, presence, kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif. Pada kegiatan coaching hari ini, saya spesifiknya pada kehadiran penuh, Pak. Baik, di kompetensi kehadiran penuh itu Bu, kalau lebih spesifiknya ke arah mana itu Bu, dalam Leb- coaching nanti? Lebih spesifiknya, saya akan mencoba bersikap terbuka kepada coaching. Artinya, saya juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perhatian atas permasalahan yang disampaikan oleh si coaching. Seperti itu, Pak. Nah, baik, terima kasih. Kalau di kehadiran penuh juga itu indikator lah, indikator yang mau Ibu capai lah kira-kira dari kehadiran itu seperti apa Bu kira-kira Bu? Mm. Indikator yang ingin saya capai adalah coaching tersebut mampu bersikap terbuka pada saat menyampaikan keluhan-keluhannya, serta saya pribadi sebagai coachnya berusaha membuat diri saya ingin tahu terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu, Pak.
Oke, sudah sangat jelas saya rasa Ibu Jadaria. Tidak berpanjang-panjang lagi lah Ibu Jadaria. Saya pikir untuk praobservasi kita pada kali ini sudah cukup. Ibu Jadaria saya lihat juga sudah mempersiapkan dengan matang gitu ya. Mungkin langsung saja saya beri waktu dan tempat kepada Ibu Jadaria untuk melaksanakan coaching hari ini. Saya doakan sukses. Langsung saja Ibu Jadaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu, masih sehat seperti biasa. Iya, Alhamdulillah. Terlihat juga dari wajah Bapak yang sehat walafiat, Alhamdulillah. Amin, amin. Iya. Ngomong-ngomong, Pak, kira-kira ya, adakah hal-hal yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Iya, Bu. Eh, saya mohon waktu Ibu sebentar untuk menyampaikan sedikit ada masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya, Bu. Kira-kira ini nggak mengganggu waktu Ibu atau gimana, Bu? Iya, tidak mengganggu sih, Pak. Mudah-mudahan dengan nantinya kita saling berbicara, ada jalan keluar untuk masalah Bapak ya. Eh, Ya, harapan Bu. Bapak ya, harapan Pak Suhairi dari saya nanti setelah pertemuan ini apa nih Pak? Iya, Bu. Harapan saya sih setelah pertemuan ini nanti saya mendapatkan solusi dari masalah yang akan saya ceritakan sama Ibu. Mm-mm. Bagaimana nanti cara penyelesaiannya dengan cara baik sehingga benar-benar menjadi solusi yang bagus untuk saya terapkan nanti di lapangan seperti itu, Bu. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Ini Ya, iya, masalah Bu. yang mau kita bicarakan apa sih Pak? Eh, Begini, Bu. Eh, Dalam beberapa hari terakhir ini, saya mempunyai masalah di kelas saat Hmm. pembelajaran. Masalahnya itu ketika pembelajaran berlangsung, Bu, eh, ada dua siswa saya di kelas yang membuat keributan sehingga situasi di kelas eh, tidak kondusif, yang membuat siswa-siswa lain tuh menjadi terganggu dalam pembelajaran. Jadi ini yang saat ini di pikir saya itu menjadi masalah bagaimana cara supaya anak ini pun bisa kembali seperti biasa belajar dengan tertib kondusif agar pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Itu Bu yang menjadi masalah saya pada hari ini, Bu. Oke, dari yang saya tangkap, Bapak punya masalah ada dua siswa Bapak yang selalu membuat onar ketika proses pembelajaran berlangsung. Bentuk keonaran itu seperti apa sendiri Pak? Iya, Bu. Bentuk keonaran itu seperti pada saat pembelajaran berlangsung, apabila Hmm. sedang diberikan tugas kelompok atau tugas mandiri, anak ini Bu ya terkadang mengganggu kawan yang lain, Mhm. mengajak kawannya yang lain berbicara, eh, jalan-jalan ke tempat kawan yang lain, sehingga ini membuat keributan di kelas, Bu. Eh, Sehingga kegiatan pembelajaran di kelas ini ya terganggu seperti itu, Bu. Jadi perasaan Bapak saat mereka membuat seperti kegaduhan seperti itu bagaimana, Pak? Ya, perasaan saya pun saat mereka melakukan perbuatan seperti itu, saya pun sebagai seorang guru merasa tidak fokus dalam memberikan pembelajaran kepada siswa saya, Bu. Eh, karena kalau suasana kelas yang tidak kondusif ini, ya bagaimana kita bisa fokus, Bu, untuk memberi pembelajaran, sedangkan suasana di kelas tidak kondusif seperti itu. Iya benar sih Pak, kalau ada sesuatu yang membuat proses pembelajaran kita itu kurang
kondusif sehingga wah biar kemana-mana nih ya Pak ya. Jadi Iya, mungkin betul, Bu. jadi beban juga buat Bapak ya. Iya, betul, betul sekali, Bu. Ah, Jadi beban jadi juga di beban pikiran, Bu. beban pikiran juga mungkin beban beban pekerjaan lah ya seperti itu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Selanjutnya Pak, anak tadi buat keonaran, Bapak kasih tugas mandiri, buat keonaran, buat tugas kelompok juga sama mengganggu. Bapak pernah melakukan sesuatu atau ada usaha untuk mencegah anak tersebut melakukan hal tersebut, Pak? Kalau selama hari ini, Bu, yang saya lakukan, ya seperti biasa, di sela-sela pembelajaran, saya menasihati mereka supaya mereka tidak melakukan perbuatannya tersebut yang mengganggu situasi pembelajaran di kelas. Namun setelah saya tegur seperti itu, mereka hanya berhenti sejenak. Namun dalam waktu hari-hari berikutnya mereka tetap mengulangi perbuatan itu lagi, Bu. Jadi ini membuat saya pun menjadi pusing apa sih tindakan yang harus saya lakukan seperti itu, Bu. Iya, jadi sudah ada sih usaha Bapak ya, mungkin menasihati anak, menegur anak, tapi masih masih ada, masih berulang sih hari ini. Oke, mereka berhenti. Selanjutnya berulang kembali masalah yang sama. Seperti itu ya, Pak ya? Iya, benar sekali, Bu. Iya. Jadi ada tidak terbesit di hati Bapak, wah saya sudah lakukan ini nih, sudah saya tegur, sudah saya marahi, tapi tidak ada perubahan nih. Ada nggak usaha lain yang terbesit sih di pikiran Bapak untuk melakukan hal yang lebih baik kembali seperti itu, Pak? Oh ya, Bu. Ya. Saya sih kepikiran juga, Bu. Ini saya pengen menerapkan suatu teknik segitiga restitusi terhadap siswa saya ini, Bu. Karena ini belum pernah saya lakukan kepada mereka. Jadi saya berpikir mungkin dengan teknik segitiga restitusi ini saya mengambil waktu jeda sebentar khusus untuk dua siswa ini. Saya akan melakukan teknik segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberi dampak yang positif terhadap kedua siswa saya tersebut seperti itu, Bu. Oke, Bapak sudah mulai memikirkan, wah coba nih ada metode namanya segitiga restitusi. Wah, saya mau coba nih. Selain segitiga restitusi, ada lagi tidak Pak tindakan yang lain yang akan dilakukan? Eh, Mungkin ya, Bu, yang bisa saya lakukan lagi yaitu berkoordinasi dengan wali siswa tersebut, Bu. Oke. Dengan memanggilnya ke sekolah untuk menceritakan, mengkomunikasikan bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, bagaimana sikap anaknya di kelas pada saat pembelajaran, Bu. Seperti itu, kira-kira. Oke, ya mantap luar biasa sih sekali sih Pak. Udah ada segitiga restitusinya, sudah akan melakukan koordinasi dengan orang tua untuk sama-sama menyelesaikan masalah anak. Jadi dari dua dua kegiatan tersebut, kira-kira yang mana yang akan Bapak kerjakan terlebih dahulu? Kalau di pikiran saya, Bu, eh, sebenarnya dua-dua ini harus saya jalankan secara bersamaan, Bu. Jadi Mhm. dalam pemikiran saya, kalau saya jalankan dengan bersamaan, maka anak tersebut kalau di sekolah bisa saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau nanti di rumahnya dengan setelah saya berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, saya harapkan di rumah orang tuanya tersebut bisa memberikan bimbingan yang lebih lagi terhadap anaknya sehingga bimbingan dua arah terhadap dua siswa tersebut bisa terlaksana dengan baik sehingga ini bisa berdampak yang positif pada perubahan perilaku dua siswa tersebut, Bu. Seperti itu, saya Wah, kira. luar biasa sekali, Pak. Sangat-sangat luar biasa. Artinya Bapak akan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Yang pertama, melaksanakan segitiga restitusi pada anak, juga sekaligus melakukan koordinasi dengan orang tua. Kira-kira, Pak, untuk dua tindakan tersebut, apakah Bapak akan mengerjakannya sendiri atau perlu bantuan dari orang lain? Seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Jadi sekarang pun saya jadi kepikiran juga. Memang sih kalau ini saya lakukan sendiri,
mungkin ini juga saya rasa berat juga, Bu. Jadi sekarang pun saya timbul ide baru nih, Bu, dengan Mhm, pertanyaan tadi, Bu. Eh, Kayaknya saya sih butuh, Bu, ini bantuan dari kepala sekolah, Bu. Namanya juga mhm. dia atasan saya, setidaknya saya juga harus meminta berkoordinasi, meminta izin kepadanya dan meminta petunjuk untuk pelaksanaan menghadapi permasalahan di kelas saya ini, bagaimana baiknya agar ini bisa terlaksana dengan optimal. Saya rasa seperti itu, Bu. Iya, benar sekali, Pak. Artinya Bapak juga butuh koordinasi dengan kepala sekolah, dengan koordinasi tadi, hubungan dengan orang tua, tidak hanya memberatkan diri Bapak, tapi juga kepala sekolah mengetahui, dan sangat luar biasa sih, Pak, bisa adanya kerjasama orang tua, Bapak sendiri pribadi, dan juga kepala sekolah untuk membantu proses perubahan perilaku dari si anak. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi ini kira-kira nih, Pak, komitmen apa sih yang akan Bapak buat dalam waktu dekat ini, Pak? Dalam waktu dekat ini, Bu, ya saya akan coba pertama kali berkoordinasi dengan kepala sekolah tadi, Bu. Setelah itu nanti saya akan memanggil eh, wali murid dari siswa saya tersebut dan selanjutnya saya akan melaksanakan segitiga diskusi di waktu yang spesial saya buat, Bu, untuk menangani masalah siswa saya tersebut ini, Bu. Iya, luar biasa, Pak. Terus selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan ketiga proses tersebut? Oh iya, Bu. Em, Kalau saya pikir ini bisa saya laksanakan karena ini sedang libur Ramadan, Bu. Mungkin Mhm. nanti setelah masuk sekolah, setelah libur ini, saya akan laksanakan ini secepat mungkin, Bu, agar dua siswa saya ini tidak berlarut-larut dalam kesalahan dari sikap anak tersebut yang bisa berakibat pembelajaran di kelas saya nanti menjadi terganggu dan tidak optimal, Bu, seperti itu. Iya, mantap sekali, Pak. Artinya dalam waktu dekat, mungkin setelah bulan puasa ini, masuk sekolah nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan Bapak tersebut. Wah, sangat luar biasa, Pak. Ya, Bu. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Saya rasa ini lah masalah yang saat ini yang sangat eh, berjalan di pikiran saya, Bu. Masalah dua siswa ini, inilah yang perlu saya konsultasikan sama Ibu. Kalau untuk masalah lain, saya rasa tidak ada, Bu. Ini yang sangat penting saya rasa untuk saya Iya. komunikasikan dengan Ibu. Iya, oke, Pak. Next, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari sesi perbincangan kita pada hari ini? Oh ya, terima kasih sekali, Bu. Setelah pelaksanaan coaching ini, jadi saya yang tadi belum kepikiran bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan terhadap dua siswa saya ini. Jadi sekarang saya dapat gambaran, Bu, bahwa saya harus melakukan tindakan segitiga diskusi, saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya juga harus berkoordinasi dengan wali murid, sehingga ini saya lakukan dengan waktu bersamaan dan saya menjadi yakin insya Allah ini bisa eh, mendapatkan hasil, yaitu siswa tersebut sikapnya bisa berubah ke arah yang lebih baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Saya saya juga, dapat ide yang baru, Bu. iya, saya juga mendoakan pastinya usaha Bapak ini akan berjalan dengan baik. Oke, Amin, Pak. amin, Bu, amin. Amin ya Robbal Alamin. Oke, Pak. Mungkin hari ini sampai di sini saja bincang-bincang kita. Saya masih menunggu nanti bagaimana proses tindak lanjut, apakah dalam kegiatan Bapak tersebut berhasil atau tidak. Saya ingin mengetahuinya nanti. Nanti kita bisa bincang-bincang kembali ya Pak ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya nanti minta juga waktu sama Ibu untuk nanti membincangkan bagaimana hasil dari pelaksanaan saya ini, Bu. Mm-mm, oke Pak. Sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya, Oke, Bu, terima wassalamualaikum. kasih, Bu. Iya Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ibu Jadaria, sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya saya langsung ke Bu Jadaria sebagai coach ya. Eh, Kalau saya amati ya Ibu Jadaria ketika melaksanakan coaching sudah sangat baik mempraktekkan alur tirtanya. Kalau boleh saya tanya Bu Jadaria, dari indikator yang Ibu sudah buat, apakah menurut Ibu sudah tercapai, Bu? Oke Pak, terima kasih Pak Saryadi. Kalau saya amati sendiri sih dari indikator yang sudah saya buat, sepertinya sudah mencapai semua yang diinginkan dari indikator kehadiran penuh Pak. Oke. Jadi memang secara keseluruhan saya perhatikan Ibu sudah memenuhi indikator yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Eh, Ibu sudah mampu menggali potensi diri Koci sehingga menghasilkan solusi-solusinya yang dianggap memang itulah yang terbaik. Eh, Kalaupun saya puja dari ya ini, kalau jujur saja kalau boleh dikasih nilai ini dari 1 sampai 4 ini saya kasih 4 ini Bu Jadaria. Terima kasih Untuk Pak. ya, ya di lain waktu Bu Jadaria kalau memang ada kesempatan coaching kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan Bu Jadaria? Jika nanti ada kesempatan coaching lainnya, saya sih ingin mengembangkan, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak, yang artinya saya bisa lebih menggali perasaan coach saya untuk menyampaikan ide-idenya atau menyampaikan perasaannya seperti itu, Pak. Eh, Buat pertanyaan berbobot ya. Iya, Saya yakin dengan coaching hari ini Jadariah mampu untuk melaksanakannya. Min. Saya pikir untuk pertemuan kali ini, coaching kali ini sudah cukup sampai di sini. Bu Jadaria sudah terima kasih. Saya sebagai observer sudah melihat sebuah coaching yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Jadaria, Pak Suhairi. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Jika ada lain waktu kita bisa berjumpa lagi, saya juga sangat senang. Mungkin cukup itu, Bu Jadaria dan Bapak Suhari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.